menjadi TKW di tahun pertama di tahun 2000 sekitar tahun 2000-an dia resmi 3 tahun atau 4 tahun gitu, aku juga sudah lupa. Terus habis itu dia pernah pulang cuma 1 kali, terus kembali lagi ke Taiwan, langsung kabur di majikannya. Zaman dulu kayak gitu modelnya ya, majikannya telepon agent bilang anaknya kabur, padahal anaknya masih di situ, tetap di situ. Gitu dulu ceritanya. Mungkin dia ada masalah di Indo juga sih, aku juga nggak pernah nanyain soal pribadi, kita itu nggak mau ikut campur soal pribadi, itu kita nggak mau. Sampai saat ini dia masih ada di sekitaran Taoyuan sana. Sudah 20 tahunan lebih lah. Tahun berapa ya? Mungkin tahun 99 dia berangkat sampai sekarang itu. Satu PT dengan saya. Jadi saya tahu. Sampai sekarang ini masih kita berteman baik. Kalau aku nyamperin mungkin ya sekali-sekali gitu, dia juga mau nyamperin gantian gitu, tapi dia nggak pernah sih naik kayak angkutan umum, dia nggak pernah, soalnya dia simpenan orang Taiwan sampai sekarang. Sampai sekarang menjadi simpenan orang Taiwan itu. Nasibnya sih masih mujur, baik, oke lah. Anaknya juga tidak aneh-aneh, tidak pernah yang namanya berfoya-foya atau berpenampilan. Pokoknya anaknya sederhana banget. Fokusnya cuma cari uang di sini itu. Jangan dikira itu semua TKW kaburan itu ya kehidupannya begitu, tidak semuanya ya. Ada sebagian yang benar-benar baik, ada sebagian yang benar-benar rusak, ada juga yang sedang-sedang, tapi nggak semua. Di Indonesia juga dia tidak punya suami ya, sudah cerai, suaminya juga sudah cerai, jadi nggak ada. Walaupun di sini tuh dia menjalin hubungan sama orang, tapi dia di Indonesia sudah cerai resmi ya. Saudara dia juga ada di sini. Jadi kalau dia sakit, ibaratnya sakit, dia mau ke dokter, dia pakai saudaranya, atas nama saudaranya, kirim uang gitu, pakai teman gitu. Apalagi sekarang diperketat ya, diperketat. Kirim uang itu, kita punya KTP kita itu, kalau yang PPTM ini katanya dibatasin, kirim uang itu dibatasi cuma 30, dulu bebas 100, paling maksimal sih 100 gitu sekali kiriman, sekarang 30. Bayangin kita yang repot sendiri kan, nggak tahu kenapa mau ada apa ini ya guys ya. Sambil bercerita aku tak sambil belanja. Biasa guys, ini apa ya, aku belanja dulu ya, beginilah pekerjaanku. Kalau dilihat dari luar sih enak, tapi yang di jalan itu ruwet, super ruwet.
pagi-pagi yang lain masih pada ngorok, aku sudah bangun, udah lari ke sana ke sini. Soalnya mau ada orang makan 15 orang. Jadi semua aku yang menghandle semua. Mulai sayuran yang mengalir, mulai belanja, mulai mikir mau masak apa, semua aku yang handle ini. Lihat sayuran di Taiwan itu segar-segar banget, ijo-ijo banget ya. Tapi kalau di Indonesia kenapa ya kuning-kuning itu? Aku waktu itu tinggal di Surabaya di pasar Argopuro, itu masih baru-barunya buka itu waktu dulu itu ke pasar Argopuro. Seminggu sekali aku belanja di sana untuk keperluan hari-hari makanku ya. Di Argopuro itu aku suka beli nanas yang besar-besar cuma 15.000 dulu itu. Tahun 2011an aku ngontrak di Surabaya. Terus aku buka toko di Surabaya Selatan di dekat kampus Petra itu, jalan apa aku sudah pokoknya jalur mau ke Rungkut nggak salah itu. Sana udah Rungkut nggak salah, aku udah lupa, udah lama juga sih. 1 tahun aku ngontrak di situ. Sebenarnya usahaku waktu itu Vita Brand itu rame banget ya, karena mungkin belum rezekinya. Kalau masih mengingat itu kadang ada kesedihan. Terus aku kembali lagi ke Taiwan karena himpitan ekonomi ya, kita usaha hancur. Terus aku kembali ke Taiwan ya, sampai saat ini masih tetap di Taiwan. Dan untuk bulan depan aku sudah finish pulang, mulai nol lagi, usaha lagi. Mungkin masih cari ide-ide ini, otak tiap hari mikir sampai stres. Aku bener-bener stres, kayak gimana ya, pemikir itu susah untuk langsung aku nafsu makan itu langsung nambah, langsung nafsu pokoknya makan itu langsung. Nah ini sampai di bawah apartemenku ya, ini ada orang kecelakaan mobil sama, padahal jalan rayanya sepi loh, sepi banget ini. Memang sering di situ itu sering langganan kecelakaan perempatan situ. Nah ini apartemen tempat tinggalku, mewah ya kan. Nah, oke, lanjut di dapur sambil mau sarapan guys. Aku tadi beli roti, ini aku cuci ayam dulu 1 ekor, persiapan masak guys. Nah ayamnya 1 ekor semalam sudah aku keluarin, terus aku cuci bersihin kayak gini. Ini nanti mau aku masak mayoci. Nah lanjut kayak gini dibilas. Aku paling ayam aku bilas 2 kali 3 kali gitu. Terus ini ikan kakap merah, aku paling benci, nggak tahu kenapa. Malah ikan mahal-mahal aku nggak suka. Ini mau tak buat sop, ada jagung, lobak putih sama wortel, balungan ayam,
Kayak gitu aja masaknya. Aku punya temen ya, rata-rata yang kaburan itu hidupnya enak-enak. Dulu aku juga pernah ditawarin, kamu mau kabur? Enggak, aku nggak bisa aku. Soalnya kalau kabur itu aku kerja nggak tenang gitu. Mereka tenang-tenang aja, nggak tahu kenapa. Satu temanku sudah sampai di Jakarta ini, pulang semalam. Oh ya, ini namanya Pauji, kayak apa ya, kayak 02 itu loh. Aku nggak tahu di Indonesia itu apa namanya juga nggak tahu. Nanti tak jadiin satu sama sop. Di Bandara Jakarta itu katanya ribet juga, masih ribet. Ada temennya bawa iPhone 15 kena bayar berapa gitu. Terus ada 11 apa 14 12 Pro Max itu juga kena pajak, kata siapa gratis. Bawa barang apa ya, dia nenteng apa gitu kena pajak 2 juta. Masih ribet lah di Indonesia itu. Nanti aku bagasi aja mau tak isi baju, kalau bisa itu celana dalam. Tak isi baju-baju dan koper mungkin makanan. Nah, ini mahal ini, kayak kerang gitu, dalamnya kerang besar, 2000 segitu, 1 jutaan. Nanti ya bawahnya tak rebusin apa, sawi daging hijau itu, terus atasnya tak irisin itu, terus tuang sedikit kuahnya, udah gitu aja. Aku makanan yang aneh-aneh tauku ya di sini di Indonesia, boro-boro lihat ya, barang mahal-mahal gitu. Ada sih di restoran Cina yang mahal-mahal itu pasti ada, tapi kan kita nggak mungkin masuk kayak gituan. Kalau di sini di pasar-pasar kan ada, di Indonesia di mana kalau nggak kota besar itu ya tertentu. Kalau di sini kan udah merata gitu. Nah kayak gini, aku potong kotak-kotak kayak gini. Sini tuh kalau buat sup itu motongnya besar-besar. Kadang ayam aja 1 ekor itu nggak dipotong. Aku nggak suka itu.
berasku guys, ini banyak kutu nih, nanti aku cuci aku rendam udah keluar semua kutu. Lima 15 orang makan, nah aku masak nasi aja 4 gelas itu aja, nanti masih sisa. Nah ini nggak begitu makan nasi. Nah kayak gini tuh kutunya nanti naik ke atas semua. Dulu berapa ember tak jemur. Aku masak di dapur itu nggak akan ada orang bantu aku, semua ya aku kerjain sendiri. Kadang itu kalau pas hari besar gini aku sarapan itu sambil jalan, kalau nggak itu kita nggak makan, kelaparan. Lima 15 orang makan, aku sayurnya ada berapa macam, kurang lebih 15 lebih. Itu aku masih nambah ini nambah itu, semua aku masak sendiri tuh, nggak ada yang beli. Dari baceman itu berapa hari yang lalu udah tak masakin, dari kayak ayam aku masak sendiri, semua masak sendiri. Nanti ya aku lihat YouTube gitu atau lihat TikTok, ngomong sama nenekku, "Nek, aku masak ini ya, boleh nggak?" Terus boleh ya aku masak, nggak boleh ya nggak masak. Ya udah, tinggal minta uang belanja itu. Aku liatin dulu dia suka enggak. Padahal dia nggak ikut makan. Kalau dia nggak ikut makan, nggak serp, ya nggak mau, nggak boleh masak. Nah aku masak ayam goreng serai itu mereka suka, nah aku masakin paling 2 paha ayam gitu, enak katanya. Tapi harus aku rendam terlebih dahulu, kayak besok makan malam ini udah aku bumbuin, jadi bener-bener meresap ayamnya. Makanya aku selalu dipertahanin di sini tuh sampai 10 tahun aku. Ya banyak suka dukanya, awal-awal juga ya kayak gitu, kita diuji. Terus lama-lama mungkin sudah sama-sama saling melengkapi, saling tahu diri semua. Makanya kita tuh sama-sama kompak aja lah. Kok semua dibarengi rasa syukur itu, waktu cepat berlalu. Aku cuma tinggal 1 bulan. Jadi waktuku aku pergunakan dengan baik, aku datang baik-baik, jadi aku pulang mau baik-baik gitu. Ini temanku sudah mulai pulang satu. Aku temen yang paling lama nggak banyak, bisa dihitung jari aja. Apalagi yang baru-baru ini nggak kenal aku, soalnya bukan anak taman. Nggak pernah aku ke taman-taman keluyuran gitu, nggak pernah. Nah kayak gini aku masak. Ini tengkonya juga mahal, ini tengko nih bosku ini. Buat masak nasi ini enak nasinya, dari Jepang dulu belinya.
dulu beli, kalau katanya uang Taipei berapa ya, hampir 100.000 iya hampir 100.000 enggak nyampe lah. Thailand uangnya berapa ya, pokoknya agak mahal ini. Tapi buat masak nasi itu, nasinya itu menjadi enak gitu loh, beda. Kita itu beda, bisa bedain. Kadang kita beli di tempat yang tempat berkelas gitu, terus dibeli di pasaran gitu, rasa juga beda. Mungkin aku sudah terbiasa mencicipi, diajak makan ya, sering diajak makan, jadi tahu ya, sedikit demi sedikit gitulah. Nah kayak gini masakku guys, ini lama, ini ayamnya aku gosong karo minyak wijen, ini lama ini. Jadi terakhir aku kasih kayak gini minyak wijen, terus terakhir yaitu arak. Nah api aku matiin ini masaknya guys, kalau enggak ya sering aku wap apinya naik ke atas. Arak loh, ini enggak ada campuran air. Ada temanku masak dicampurin air, dicampurin apa, enggak mau mereka, cuma jahe aja, jahe sama minyak wijen. Oke, nah ini sayuran hijau-hijaunya sudah aku rebus ya, ini nanti sama ini nanti sama yang tadi itu. Nah kayak semacam ini tak irisin tipis-tipis. Tadi itu 1 dus sudah dibagi-bagi, ini bagi aku 1. Ini buah termahal ya, sangat mahal ini. Ngapain? Manis sepol. Tadi dapat kiriman 1 dus, udah dibagi-bagi, ini bagi aku. Manis tapi harganya mencekik. Mahal. Bangun tidur dulu. Bangun tidur langsung makan buah mahal. Manis. Belum 5 menit. Nggak tahu gimana nanamnya orang-orang ini. Buah gini. Manis. Kulit. Jadi kepingin nandur anggur sendirian. Manis.